Pada saat kita akan memasuki likuidasi bertahap, kita harus menyusun rencana distribusi kas yang kita miliki dan akan digunakan untuk apa saja selama 3 bulan ke depan. Untuk rumusnya yang ini ya, LAP sama dengan saldo akun modal sekutu dibagi dengan bagian laba dan rugi sekutu. Untuk contoh kasusnya di sini, persekutuan ABC sama dengan sekutunya masing-masing dan persentasenya sekian. Ini menggunakan kasus yang sama. Lalu kita memasuki tahapan yang pertama dalam proses likuidasi bertahap, yaitu tentang pembuatan rencana distribusi kas. Di mana di sini kita harus menghitung kemampuan dari modal yang dimiliki oleh masing-masing sekutu. Kira-kira dengan modal tersebut mereka mampu menanggung kerugian yang ditimbulkan pada saat proses likuidasi itu berapa. Nah, kita lihat nih ya. Untuk menghitung Aldi kan si sekutu dari Persekutuan ABC itu ada Aldi, Bayu, dan Citra dengan masing-masing modalnya 34 juta, 10, dan 14 juta. Persentasenya Aldi 40, Bayu 40, dan Citra 20. Nah, kita harus menghitung nih, jika si Aldi memiliki modal yang tercantum di laporan perubahan modal si perusahaan ABC sebesar 34 juta, berapa sih modal Aldi yang berapa sih kerugian yang bisa ditanggung oleh modal yang dimiliki oleh si Aldi. Nah, untuk menghitung si kemampuan menanggung kerugiannya, kita menggunakan rumus yang tadi ya, LAP dibagi saldo akun modal si sekutunya dibagi dengan persentasinya. Kita lihat di sini, si Aldi memiliki modalnya 34 juta dibagi dengan 40%, dapatlah 85 juta. Lalu si Bayu 10 juta dibagi 40% dapat 25 juta. Begitupun yang Citra 14 juta dibagi 20% dapat 70 juta. Nah, sebelum memasuki ke tahapan selanjutnya, kita harus membuat dulu tangga dari rencana distribusi kas. Tangga prioritas namanya. Nah, untuk tangganya di sini ada gambaran. Ya, tadi kan sudah dihitung bahwa LAP Aldi sebesar 85, Bayu 25, dan Citra 70. Lalu kita buat tangganya nih. Modal siapa yang mampu menanggung kerugian terbesar? Dari tiga sekutu ini, yang paling besar menanggung kerugiannya itu si Aldi, lalu Citra, dan Bayu. Berarti kita susun ya, Aldi dulu, lalu Citra, dan Bayu. Lalu setelah kita membuat tangga prioritas, kita selisihkan nih, berapa sih selisih antar LAP masing-masing sekutunya. Dari Aldi ke Citra itu selisih 15 juta, dan dari Citra ke Bayu selisih 45 juta. Nah, angka ini baru kita masukkan ke rencana distribusi kasnya. Kalau sepertinya di sini, nah ini tangga prioritas ini menggambarkan bagian siapa yang paling terlebih dahulu memperoleh modal yang paling besar tuh si Ali ya 85, lalu selisihnya dari 15 juta. Nah, si tangga prioritas ini menunjukkan siapa dulu yang memperoleh pengembalian modal. Yang pertama si Aldi, berarti di sini paling atas yang pertama kali memperoleh si pengembalian modal itu harus Aldi dulu. Lalu masuki ke bulan kedua yaitu Citra. Di sini karena Citra menduduki posisi yang kedua, maka untuk bulan kedua nanti yang berhak memperoleh pengembalian modal terlebih dahulu itu ada Aldi dan Citra. Sedangkan yang ketiga, jika si prosesnya belum selesai, maka barulah si Bayu jika memungkinkan ya. Nah, kita lihat nih, selisih yang pertama 15 juta, maka pas kita masukkan ke rencana distribusi kasnya, itu ada penurunan LAP tertinggi menjadi LAP tertinggi berikutnya. Tadi kan ya, selisih yang dari 85 ke 70 itu kan 15 juta atas prioritas si Aldi terlebih dahulu. Maka yang 15 juta itu mengurangi dulu si LAP si Aldi. Lalu kita ingin tahu nih, dari perhitungan yang ini, berapa sih kira-kira pengembalian modal yang akan diterima oleh si Aldi di bulan pertama? Karena di sini penurunan LAP-nya 15 juta, maka kita kalikan dengan persentase kepemilikan si Aldi yaitu 40%, dapatlah 6 juta. Berarti ancang-ancangnya di bulan pertama si perusahaan akan memberikan pengembalian modal kepada si Aldi saja karena Aldi menduduki prioritas yang pertama. Sebesar berapa? Sebesar 6 juta sesuai dengan perhitungan yang tadi. Lalu untuk penurunan LAP tertinggi selanjutnya, tadi kan kita lihat bahwa di
tangga prioritas yang kedua itu ada Citra. Berarti kan kalau yang bulan kedua ini yang berhak menerima itu ada si Aldi dan Citra. Berapa ya lah apa penurunannya dari si Aldi ke dari Citra ke sekutu selanjutnya itu ada 45. Maka di rencana distribusi kasnya itu ada penurunan LAP penurunan LAP ke sekutu selanjutnya sebesar 45 juta. Karena di prioritas yang kedua itu ada si Citra, maka yang di bulan kedua yang berhak memperoleh pengembalian modal itu ada Aldi dan Citra. Sehingga untuk LAP yang harus dikuranginya itu Aldi dikurang 45 dan Citra pun dikurang 45. Sehingga jumlahnya 25 untuk ke Bayu 25 dan Citra 25. Maka berapa sih kira-kira kas yang akan diterima oleh si Aldi dan Citra di bulan yang kedua? Kita kalikan nih dengan presentasinya masing-masing. Dari 45 juta ini si Aldi akan kebagian 40%, yaitu 18 juta, dan untuk si Citra kebagian 20% sebesar 9 juta. Maka di sini kita tergambar ya bahwa di si penggunaan gas itu akan digunakan untuk si Aldi dan Citra. Nah, ketika si dalam penyusunan rencana distribusi kas menemukan hasil akhir yang sama antar sekutu, Aldi 25, Bayu 25, Citra 25, berarti di situ rencana proses penyusunan rencana distribusi kas itu sudah selesai karena akan menghasilkan nilai yang sama karena kemampuan kerugiannya udah habis. Dan kita lihat nih di tangga prioritas pun si Bayu mau dibandingkannya dengan siapa, bahkan tidak ada. Sehingga untuk rencana distribusi kas dengan jangka waktu 3 bulan itu akan berakhir di penyusunan 2 tahap di RDK-nya. Nah, untuk penurunan LAP dengan mendistribusikan kas itu berapa sih untuk masing-masingnya? Untuk si Aldi 40, Bayu 40, Citra pun 40. Lalu kita lihat nih selama 3 bulan ke depan kas yang kita miliki itu digunakan untuk apa saja. Yang pertama, kita selesaikan dulu untuk membayar kewajiban kepada pihak eksternal sebesar 42 juta. Lalu yang kedua, kita harus mengalokasikan dulu untuk biaya yang pokoknya, yaitu untuk biaya likuidasi sebesar 7.500.000. Langkah yang ketiga untuk membayar, kan tadi sudah selesai ya untuk menyelesaikan kepada pihak eksternal dalam hal kewajiban, lalu menyelesaikan pihak dan eksternal lagi, yaitu untuk biaya likuidasi juga sudah teralokasikan. Lalu kalau sudah selesai dengan pihak eksternal, maka barulah kita ke internalnya. Berarti di sini ada proses penyerahan kas kepada si sekutu, si pemilik modalnya. Di sini ada si Aldi dulu yang pertama, yaitu sebesar 6 juta. Ini masih anggaran ya, masih rencana. Lalu yang keempat 45 juta untuk si Aldi dan Citra, yang dimana si alokasi ini bukan 45 kali ya, 28 juta ya untuk Aldi dan untuk Citra dari 18 juta dan 9 juta.